Saluran pencernaan. 3. Kerongkongan atau esofagus. Esofagus saluran makanan yang menghubungkan mulut dan lambung. Setelah melalui faring, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berupa saluran sepanjang 20 cm di belakang saluran pernapasan yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Makanan dapat bergerak dari mulut ke lambung karena adanya gerakan peristaltis oleh dinding otot kerongkongan. Gerakan peristaltis adalah gerak otot saluran pencernaan berupa gerak kontraksi atau mengendap atau mengkerut dan relaksi atau kembali ke bentuk semula. Saluran pencernaan. 4. Lambung atau ventriculus. Lambung atau ventriculus kantung pencernaan yang mengolah makanan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu kardia atau bagian atas, fundus atau bagian tengah, dan pylorus atau bagian bawah. Lambung dilengkapi 2 otot melingkar atau sfinkter, yaitu A. Otot sfinkter kardia, terletak di ujung lambung yang berbatasan dengan kerongkongan. Otot ini menjaga makanan agar tetap berada di lambung, tidak kembali ke kerongkongan. B. Otot sfinkter pylorus, terletak di ujung lambung berbatasan dengan usus halus. Berperan dalam mengatur keluar masuknya makanan menuju usus halus dari lambung. Lambung atau ventriculus, kantung pencernaan yang mengolah makanan secara mekanis dan kimiawi. Dinding lambung terdiri atas 3 lapis otot, yaitu otot memanjang atau bagian luar, otot melingkar atau bagian tengah, dan otot miring atau bagian dalam. Kontraksi ketiga macam otot tersebut dapat menyebabkan makanan teraduk secara merata dengan detak lambung yang dihasilkan di bagian fundus pencernaan mekanis di lambung. Proses pencernaan di lambung mengubah makanan menjadi bentuk seperti bubur dimakan di mulut. Lambung atau ventriculus, kantung pencernaan yang mengolah makanan secara mekanis dan kimiawi. Dinding lambung menghasilkan cairan yang disebut dengan getah lambung. Getah lambung sebagian besar terdiri atas air, namun juga mengandung zat-zat berikut. A. Asam klorida atau HCl, membuat getah lambung bersifat asam, berfungsi mematikan bakteri dan merangsang sekresi getah usus halus dan mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsid. B. Enzim pepsid, berfungsi memecah protein menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana disebut pepton. C. Enzim renin, berfungsi mengumpulkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam air susu. Dari gambar di saluran pencernaan samping, bisakah kalian menunjukkan di mana letak usus halus, intestinum tendenum, usus halus saluran panjang tempat pencernaan kimiawi dan absorpsi nutrisi. Usus halus merupakan saluran dengan panjang sekitar 6,5 meter. Banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum atau usus 2 belas jari, yang kedua jejunum atau usus kosong, yang ketiga ileum usus penyerapan. Di bagian duodenum bermuara 2 muara, yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Usus halus saluran panjang tempat pencernaan kimiawi dan absorpsi nutrisi. Kelenjar-kelenjar yang terdapat di dalam jejunum dan ileum menghasilkan getah usus halus yang mengandung beberapa enzim, yaitu A. Maltase, berfungsi mencerna maltosa menjadi 2 molekul glukosa. B. Sukrase, berfungsi mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang C. Laktase, berfungsi mencerna laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. D. Polipeptidase,
Amilidase berfungsi mencerna polipeptida menjadi asam-asam amino. Usus halus saluran pada tempat pencernaan kimiawi dan absorpsi nutrisi. Usus halus dilengkapi struktur berbentuk lipatan atau lekukan di dalamnya, tersebut jonjol usus atau fili. Berfungsi memperluas bidang penyerapan makanan sehingga absorpsi nutrisi menjadi lebih efektif dan efisien. Coba perhatikan struktur fili pada gambar di samping. Usus halus saluran panjang tempat pencernaan kimiawi dan absorpsi nutrisi. Dalam fili terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh kil atau pembuluh getah bening usus. Pembuluh darah berfungsi mengangkut zat-zat tertentu hasil penyerapan di usus halus, diantaranya glukosa, asam amino, vitamin larut dalam air atau vitamin B dan C, air dan mineral. Pembuluh kil berfungsi mengangkut asam lemak dan gliserol serta vitamin yang terlarut dalam lemak atau vitamin A, D, E, dan K menuju pembuluh balik di bawah tulang selapra. Saluran pencernaan. 6. Usus besar kolon atau intestinum lasum. Usus besar saluran tempat pengolahan zat sisa pencernaan melalui proses penyerapan air dan pembusukan oleh bantuan mikroflora. Panjang usus besar kurang lebih 1 meter. Pada pertemuan antara usus halus dan usus besar terdapat klip ileosekum yang menyebabkan sisa-sisa pencernaan usus besar tidak dapat kembali lagi ke usus halus. Di bawah usus buntu atau sekum terdapat tabung yang panjangnya beberapa sentimeter disebut umbai cacing atau appendix. Appendix diduga berperan dalam sistem pertahanan tubuh karena mengandung simpul limfa atau getah bening. Usus besar saluran tempat pengolahan tersisa pencernaan melalui proses penyerapan air dan pembusukan oleh bantuan mikroflora. Fungsi usus besar atau kolon: penyerapan air dan sisa-sisa makanan sehingga berbentuk feses yang cukup padat, menyimpan feses sampai dapat dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Di dalam usus besar terdapat berbagai jenis mikroorganisme atau makhluk hidup renik yang tidak terlihat, yang menguntungkan atau disebut mikroflora. Salah satu contoh mikroflora adalah bakteri Escherichia coli. Mikroflora berperan membantu membusukkan sisa-sisa makanan menjadi feses, berperan membentuk vitamin K dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.